Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arnaldi Rohi. Saya merupakan salah satu mahasiswi program studi pendidikan biologi Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang meliputi mekanisme transport membran dan sintesis protein. Adapun indikator pencapaiannya, yang pertama menganalisis mekanisme transport membran dan yang kedua menganalisis sintesis protein untuk menyusun sifat morfologis dan fisiologis sel. Kita masuk dalam pengertian membran sel. Pernahkah kalian berpikir apa itu membran sel? Membran sel merupakan bagian terluar dari sel yang tersusun atas lapisan ganda lipid atau lipid bilayer yang mengandung protein, kolesterol, dan oligosakarida. Fungsi dari membran sel sendiri yaitu yang pertama, mengontrol atau mengendalikan pertukaran zat. Yang kedua, sebagai tempat reaksi, misalnya reaksi cahaya, reaksi oksidasi, dan respirasi. Yang ketiga, sebagai reseptor atau penerima rangsang dari luar. Yang keempat, pelindung sel beserta seluruh isinya. Dan yang kelima, membran sel berfungsi mengontrol zat yang masuk dan keluar dari sel. Lalu, bagaimanakah proses transportasi di dalam sel? Proses transportasi dalam sel terbagi atas dua, yaitu transportasi aktif dan transportasi pasif. Transportasi aktif terjadi ketika molekul bergerak melintasi membran sel dari daerah dengan konsentrasi rendah atau hipotonis ke konsentrasi tinggi atau hipertonis dengan bantuan energi. Bagaimanakah mekanisme transport aktif? Protein transport akan mengikat zat terlarut di situs pengikatannya. Tahap selanjutnya, protein transport akan menggunakan energi itu untuk berubah bentuk. Yang ketiga, setelah berubah bentuk, protein dapat melepaskan zat yang diangkut ke salah satu sisi membran. Dan tahap yang terakhir, fosfor yang terikat di protein tersebut terlepas sehingga protein kembali ke bentuk yang semula. Dapat beberapa contoh transport aktif. Yang pertama, endositosis adalah proses masuknya suatu senyawa melalui membran sel dengan cara membungkus senyawa dan cairan ekstraseluler. Yang kedua adalah eksositosis, adalah suatu proses pengeluaran senyawa dari dalam sel menuju keluar. Dan yang terakhir adalah pompa ion. Endositosis terbagi atas dua, yakni yang pertama fagositosis dan yang kedua pinositosis. Contoh dari fagositosis adalah pergerakan amuba dan contoh dari pinositosis misalnya sel darah putih, pergerakan epitel usus dan makrofag hati. Dan yang berikut, contoh dari eksositosis adalah neuron sel saraf. Di bawah ini adalah contoh dari endositosis dan juga eksositosis. Dapat kita lihat contoh eksositosis adalah neuron atau sel saraf yang menggunakan eksositosis untuk melepaskan sinyal kimiawi yang merangsang neuron lain. Dan yang terakhir tadi adalah pompa ion. Teman-teman dapat melihat bagaimana energi ATP diperlukan untuk melawan gradien kadar itu dengan pertolongan protein yang ada di dalam membran. Setiap pengeluaran 3 ion natrium dari dalam sel diimbangi dengan pemasukan 2 ion kalium dari luar sel. Oleh sebab itu, proses ini disebut pompa natrium. Yang berikut adalah transportasi pasif, yakni berpindahnya molekul zat dari satu tempat ke tempat lain menggunakan prinsip perbedaan keadaan konsentrasi larutan tanpa memerlukan energi di dalam bentuk ATP. Transport pasif sendiri dibagi atas dua, yakni difusi dan osmosis. Apa itu difusi dan apa itu osmosis? Difusi merupakan berpindahnya molekul zat dari konsentrasi tinggi atau hipertonis ke konsentrasi rendah secara langsung tanpa melalui membran selektif permeabel. Dapat teman-teman lihat contoh di bawah ini adalah transport pasif difusi. Perbedaan sebelum dan sesudahnya. Adapun faktor yang mempengaruhi difusi, yakni yang pertama adalah temperatur. Meningkatnya suhu atau temperatur akan meningkatkan laju difusi dengan menambahkan energi setiap partikel. Yang kedua adalah ukuran molekul. Yang ketiga adalah perbedaan konsentrasi antara kedua larutan.
Lalu, bagaimana dengan osmosis? Osmosis terjadi ketika zat pelarut bergerak dari keadaan hipotonis ke hipertonis melewati suatu membran yang bersifat semi-permeabel. Di bawah ini adalah contoh transport pasif osmosis sebelum zat pelarut bergerak dan sesudah zat pelarut bergerak. Adapun faktor yang mempengaruhi osmosis, ukuran molekul, luas permukaan, ketebalan, dan suhu. Kita masuk dalam sintesis protein. Pernahkah kalian bertanya, apakah itu sintesis protein? Sintesis protein sendiri mempunyai pengertian proses di mana kode genetik yang dibawa oleh gen akan diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Atau dengan kata lain, sintesis protein juga bisa diartikan sebagai proses pembentukan protein yang melibatkan DNA. DNA sendiri merupakan materi genetik yang terdapat di dalam sel suatu makhluk hidup. Terdapat beberapa tahapan dalam sintesis protein, yakni DNA terdiri dari basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan gugus fosfat. Selanjutnya RNA. RNA sendiri terdiri dari gugus, adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Dan yang terakhir adalah protein. Kita masuk dalam proses yang pertama, yakni transkripsi. Apa itu proses transkripsi? Transkripsi adalah proses transfer instruksi genetik dari DNA ke mRNA. mRNA sendiri bisa dianggap sebagai pembawa pesan. Dalam proses transkripsi dibagi atas 3, yakni yang pertama inisiasi. Dalam tahap ini, RNA polimerase akan memecah untaian DNA. Yang kedua elongasi, yakni proses ketika RNA polimerase kembali ke terminator. Dan yang ketiga adalah terminasi, di mana untaian mRNA selesai dibentuk dan lepas dari DNA. Dalam transkripsi, DNA memerlukan mRNA untuk membawa kode genetik untuk sampai pada ribosom. Terdapat 3 proses dalam translasi, yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Kodon pertama atau kodon start akan bertemu dengan ribosom. Selanjutnya, kodon dari mRNA langsung diterjemahkan menjadi asam amino, dan yang terakhir, kodon stop akan bertemu dengan ribosom. Translasi sendiri mempunyai pengertian proses penguraian atau penerjemahan kode-kode hasil salinan DNA. Kesimpulannya adalah, membran sel merupakan bagian terluar dari sel yang tersusun atas lapisan ganda atau lipid bilayer yang mengandung protein, kolesterol, dan oligosakarida dan berfungsi mengendalikan seluruh aktivitas sel. Transportasi sel dibagi atas 2, yakni transportasi aktif yang terdiri dari endositosis dan eksositosis serta transportasi pasif. Sintesis protein adalah proses di mana kode genetik yang dibawa oleh gen akan diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Tahapan sintesis protein dibagi menjadi transkripsi dan translasi. Keduanya mempunyai hubungan. Kenapa? Karena protein bahkan fosfolipid membran itu dihasilkan dari sintesis protein.